Sahabat-sahabat tercinta, saya akan menyiapkan rendang kikil yang enak. Yang buat Mas Bro. Mari kita lihat. Punya gue 28.000. Punya Kiki banyak juga nih. Tapi mau nagih nggak enak deh. Endang lama bener. Jangan-jangan mau dibayarin. Gak enak ah. Duh, kok dompet gue gak ada? Wah, aroma-aromanya nggak enak nih. Gimana kalau kita besarkan apinya biar berebek-berebek? Duh, beneran gak bodoh sama sekali nih. Begitu bumbu sudah masuk semua, jangan diaduk dulu. Perasaan gue kok jadi campur aduk gini ya? Tagih nggak ya? Tagih aja deh. Ki, loh, Ki. Jangan dulu. Belum mateng. Bandingin. Sekarang tambahkan sedikit lada. Udah numpang mulu di kosan. Sekarang minta dibayarin juga. Kok lu pedes sama sih, Dang, hitung-hitungan gitu? Kan gue lagi ngomong dalam hati. Kok lo bisa denger? Namanya juga iklan, suka-suka yang bikin cerita. Waduh, Mas Bro. Di saat tidak enak seperti ini, saya mempunyai bumbu rahasia yang bikin lebih enak. Oh iya, kan bisa transfer pakai GoPay ke nomor HP. Endang, gue transfer GoPay ya ke nomor HP lo. Oke, udah masuk nih kupingnya. Itulah cara transfer yang bebas dari rasa nggak enak. Lebih enak bukan? Ini dia rendang kikilnya. Hah? Kemana ini? Hai, kenalin. Ini GoPay Fit. Fitur terbaru dari GoPay yang bikin interaksi kamu bareng sesama pengguna GoPay lebih asik dan makin seru. Fitur ini bisa kamu akses dengan menekan icon Explore. Di sini, kamu bisa menemukan semua momen seru bareng teman GoPay kamu. Kok kamu nggak pakai foto sih? Pasang foto kamu yang paling keren dengan cara update profil kamu. Klik nama kamu. Klik tombol pensilnya. Masukin foto kamu. Lalu klik selesai. Nah, sekarang kamu bisa ikut seru-seruan di GoPay Fit deh. Setiap kamu mengirim atau menerima GoPay dari temanmu, kamu bisa saling berbagi momen seru di GoPay Fit. Tapi tenang, nominal transaksi cuma bisa dilihat olehmu dan penerima kok. Dan kalau kamu tidak ingin momen feed kamu dilihat oleh teman-teman GoPay-mu, kamu bisa juga mengubah pengaturan privasi momen saat mengirimkan GoPay. Wah, si Ana habis beliin Oki makanan. Like. Si Novi banyak duit banget tuh bagi-bagi GoPay. Komen dong. Oh iya, jangan takut ketinggalan momen. Klik icon lonceng, semua notifikasi di feed kamu bisa dilihat di sini. Yuk cobain GoPay Fit, cara baru biar momen transfer-transferan jadi lebih seru. Hai, udah cobain GoPay Fit? Tampilan terbaru biar interaksi sesama pengguna GoPay jadi lebih seru. Setiap kamu mengirimkan GoPay ke temanmu, pesan transaksi bakal muncul di feed yang bisa dilihat olehmu, penerima, teman-teman GoPay-mu, dan teman-teman GoPay si penerima. Tapi tenang, nominal transaksi cuma bisa dilihat olehmu dan penerima kok. Kalau kamu hanya ingin pesan transaksimu dilihat oleh kamu dan penerima, kamu bisa atur lewat fitur Edit Privacy. Setelah tulis pesan dan tema yang diinginkan, klik opsi privasi dan pilih private agar postingan kiriman saldo kamu cuma bisa dilihat, disukai, atau dikomentari oleh kamu dan penerima aja. Atau kamu bisa pakai cara kedua dengan mengganti settingan privasi kamu di momen feed. Caranya, klik postingan, pilih edit privacy setting, lalu pilih private dan klik tombol apply.
Bebas atur privasi di GoPay Fit, momen transferan GoPay jadi lebih enak. Oke, selamat siang teman-teman media. Kita ucapkan selamat bergabung di virtual press conference peluncuran video musik Simfoni Rindu yang merupakan kolaborasi dari GoPay bersama dengan Diskoria, Fathia Izati dan juga Joe Taslim. Pasti penasaran banget ya. Waduh, penghujung tahun tiba-tiba GoPay menghadirkan satu single, satu lagu yang tentu saja persembahan untuk industri musik Indonesia. Tapi kira-kira hubungannya apa dengan 2021 Wishes? Nanti akan kita bahas sebentar lagi ya. Yang pasti ini akan jadi kado spesial untuk penghujung 2020 untuk semua pengguna GoPay Fit dan juga sebagai semangat nih untuk menyambut 2021. Seperti apakah Simfoni Rindu? Teman-teman media akan jadi orang-orang pertama yang akan melihat video dan juga lagu Simfoni Rindu ini yang akan kita mulai sesaat lagi. Terima kasih sudah bergabung. Bersiap-siap teman-teman, silahkan boleh pakai headsetnya dan juga cari sinyal yang paling nyaman untuk kita bisa ngobrol-ngobrol langsung dan juga melihat persembahan terbaru dari GoPay untuk 2021 Wishes yang hadir dengan Simfoni Rindu. Sahabat-sahabat tercinta, saya akan menyiapkan rendang kikil yang enak. Yang buat Mas Bro, mari kita lihat. Punya gue 28.000. Punya Kiki banyak juga nih. Tapi mau nagih nggak enak deh. Endang lama bener. Jangan-jangan mau dibayarin. Gak enak ah. Duh, kok dompet gue gak ada? Wah, aroma-aromanya nggak enak nih. Gimana kalau kita besarkan apinya biar berebek-berebek? Duh, beneran gak bodoh sama sekali nih. Begitu bumbu sudah masuk semua, jangan diaduk dulu. Perasaan gue kok jadi campur aduk gini ya. Tagih nggak ya? Tagih aja deh. Ki, loh, Ki. Jangan dulu. Belum mateng. Bandingin. Sekarang tambahkan sedikit lada. Udah numpang mulu di kosan. Sekarang minta dibayarin juga. Kok lo pedes sama sih, Ndang, hitung-hitungan gitu? Kan gue lagi ngomong dalam hati. Kok lo bisa denger? Namanya juga iklan, suka-suka yang bikin cerita. Waduh, Mas Bro. Di saat tidak enak seperti ini, saya mempunyai bumbu rahasia yang bikin lebih enak. Oh iya, kan bisa transfer pakai GoPay ke nomor HP. Endang, gue transfer GoPay ya ke nomor HP lo. Oke, udah masuk nih GoPay-nya. Itulah cara transfer yang bebas dari rasa nggak enak. Lebih enak bukan? Ini dia rendang kikilnya. Hah? Kemana ini? Hai, kenalin. Ini GoPay Fit. Fitur terbaru dari GoPay yang bikin interaksi kamu bareng sesama pengguna GoPay lebih asik dan makin seru. Fitur ini bisa kamu akses dengan menekan icon Explore. Di sini kamu bisa menemukan semua momen seru bareng teman GoPay kamu. Kok kamu nggak pakai foto sih? Pasang foto kamu yang paling keren dengan cara update profil kamu. Klik nama kamu, klik tombol pensilnya, masukin foto kamu, lalu klik selesai. Nah, sekarang kamu bisa ikut seru-seruan di GoPay Fit deh. Setiap kamu mengirim atau menerima GoPay dari temanmu, kamu bisa saling berbagi momen seru di GoPay Fit. Tapi tenang, nominal transaksi cuma bisa dilihat olehmu dan penerima kok. Dan kalau kamu tidak ingin momen feed kamu dilihat oleh teman-teman GoPay-mu, kamu bisa juga mengubah pengaturan privasi momen saat mengirimkan GoPay. Wah, si Ana habis beliin Oki makanan. Like. Si Novi banyak duit banget tuh bagi-bagi GoPay. Komen dong. Oh iya, jangan takut ketinggalan momen. Klik icon lonceng, semua notifikasi di feed kamu bisa dilihat di sini. Yuk cobain GoPay Fit, cara baru biar momen transfer-transferan jadi lebih seru.
Hai, udah cobain GoPay Fit? Tampilan terbaru biar interaksi sesama pengguna GoPay jadi lebih seru. Setiap kamu mengirimkan GoPay ke temanmu, pesan transaksi bakal muncul di feed yang bisa dilihat olehmu, penerima, teman-teman GoPaymu, dan teman-teman GoPay si penerima. Tapi tenang, nominal transaksi cuma bisa dilihat olehmu dan penerima kok. Kalau kamu hanya ingin pesan transaksimu dilihat oleh kamu dan penerima, kamu bisa atur lewat fitur Edit Privacy. Setelah tulis pesan dan tema yang diinginkan, klik opsi privasi dan pilih private agar postingan kiriman saldo kamu cuma bisa dilihat, disukai, atau dikomentari oleh kamu dan penerima aja. Atau kamu bisa pakai cara kedua dengan mengganti settingan privasi kamu di momen feed. Caranya, klik postingan, pilih edit privacy setting, lalu pilih private dan klik tombol apply. Bebas atur privasi di GoPay Fit, momen transferan GoPay jadi lebih enak. Sahabat-sahabat tercinta, saya akan menyiapkan rendang kikil yang enak. Yang buat Mas Bro, mari kita lihat. Punya gue 28.000. Punya Kiki banyak juga nih. Tapi mau nagih nggak enak deh. Endang lama bener. Jangan-jangan mau dibayarin. Gak enak ah. Duh, kok dompet gue gak ada? Wah, aroma-aromanya nggak enak nih. Gimana kalau kita besarkan apinya biar berebek-berebek? Duh, beneran gak bodoh sama sekali nih. Begitu bumbu sudah masuk semua, jangan diaduk dulu. Perasaan gue kok jadi campur aduk gini ya? Tagih nggak ya? Tagih aja deh. Ki, loh, Ki. Jangan dulu. Belum mateng. Bandingin. Sekarang tambahkan sedikit lada. Udah numpang mulu di kosan, sekarang minta dibayarin juga. Kok lu pedes sama sih, Ndang, hitung-hitungan gitu? Kan gue lagi ngomong dalam hati, kok lo bisa denger? Namanya juga iklan, suka-suka yang bikin cerita. Waduh, Mas Bro. Di saat tidak enak seperti ini, saya mempunyai bumbu rahasia yang bikin lebih enak. Oh iya, kan bisa transfer pakai GoPay ke nomor HP. Endang, gue transfer GoPay ya ke nomor HP lo. Oke, udah masuk nih GoPay-nya. Itulah cara transfer yang bebas dari rasa nggak enak. Lebih enak bukan? Ini dia rendang kikilnya. Hah? Kemana ini? Hai, kenalin. Ini GoPay Fit. Fitur terbaru dari GoPay yang bikin interaksi kamu bareng sesama pengguna GoPay lebih asik dan makin seru. Fitur ini bisa kamu akses dengan menekan icon Explore. Di sini kamu bisa menemukan semua momen seru bareng teman GoPay kamu. Kok kamu nggak pakai foto sih? Pasang foto kamu yang paling keren dengan cara update profil kamu. Klik nama kamu, klik tombol pensilnya, masukin foto kamu, lalu klik selesai. Nah, sekarang kamu bisa ikut seru-seruan di GoPay Fit deh. Setiap kamu mengirim atau menerima GoPay dari temanmu, kamu bisa saling berbagi momen seru di GoPay Fit. Tapi tenang, nominal transaksi cuma bisa dilihat olehmu dan penerima kok. Dan kalau kamu tidak ingin momen feed kamu dilihat oleh teman-teman GoPaymu, kamu bisa juga mengubah pengaturan privasi momen saat mengirimkan GoPay. Wah, si Ana habis beliin Oki makanan. Like. Si Novi banyak duit banget tuh bagi-bagi GoPay. Komen dong. Oh iya, jangan takut ketinggalan momen. Klik icon lonceng, semua notifikasi di feed kamu bisa dilihat di sini. Yuk cobain GoPay Fit, cara baru biar momen transferan jadi lebih seru.
Hai, udah cobain GoPay Fit? Tampilan terbaru biar interaksi sesama pengguna GoPay jadi lebih seru. Setiap kamu mengirimkan GoPay ke temanmu, pesan transaksi bakal muncul di feed yang bisa dilihat olehmu, penerima, teman-teman GoPaymu, dan teman-teman GoPay si penerima. Tapi tenang, nominal transaksi cuma bisa dilihat olehmu dan penerima kok. Kalau kamu hanya ingin pesan transaksimu dilihat oleh kamu dan penerima, kamu bisa atur lewat fitur Edit Privacy. Setelah tulis pesan dan tema yang diinginkan, klik opsi privasi dan pilih private agar postingan kiriman saldo kamu cuma bisa dilihat, disukai, atau dikomentari oleh kamu dan penerima aja. Atau kamu bisa pakai cara kedua dengan mengganti settingan privasi kamu di momen feed. Caranya, klik postingan, pilih edit privacy setting, lalu pilih private dan klik tombol apply. Bebas atur privasi di GoPay Fit, momen transferan GoPay jadi lebih enak. Aduh, saya kebawa sama back sound-nya nih ya. Halo, apa kabar teman-teman media? Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang saya Tommy Prabowo meskipun masih ya secara virtual bisa ketemu dengan teman-teman media, dan hari ini bakalan menjadi hari yang spesial banget karena kita sama-sama akan jadi orang-orang Indonesia pertama yang bakalan melihat persembahan terbaru dari GoPay, dan ini benar-benar luar biasa banget. Karena hari ini saya ingin mengucapkan selamat bergabung di Virtual Press Conference untuk peluncuran video musik Simfoni Rindu yang merupakan kolaborasi dari GoPay, Diskoria, Fathia Izati, dan juga Joe Taslim. Meskipun secara virtual dan nggak kedengeran juga buat saya, boleh nggak sih teman-teman tepuk tangan dong dari tempat Anda yang lebih kencang lagi? Kangen banget tahu teman-teman saya dengerin suara tepuk tangan gitu ya. Tapi yang pasti meskipun saat ini kita sedang menghadapi pandemi bersama-sama gitu ya. Kalau Tommy sendiri ngitung mundur, sekarang sudah 295 hari teman-teman kita menghadapi pandemi, dan juga 2020 ini tinggal menyisakan 10 hari. Dan ternyata GoPay punya sesuatu yang spesial buat kita semua. Ini unik banget yang dipersembahkan untuk para pecinta musik Indonesia. Biar makin semangat meninggalkan 2020 dan juga makin positif dan juga optimis gitu ya menyambut 2021, akan hadir satu single yaitu Simfoni Rindu yang nanti akan kita gali bersama-sama ya. Semoga semuanya sehat. Kalau tadi pada saat nunggu, Tommy juga sambil ngelihat juga, teman-teman media juga sempat ngelihat bahwa tadi ada beberapa video yang sudah kita putar tentang gimana serunya sekarang menggunakan GoPay, apalagi sekarang makin seru banget ya kirim-kiriman uang ya, transfer GoPay yang makin seru karena sudah ada yang namanya GoPay Fit. Jadi bisa sambil komen-komenan juga yang pasti. Tapi kalau berbicara soal GoPay Fit sendiri, dan juga mungkin teman-teman ngelihat gitu ya, GoPay 2021 Wishes. Apa sih sebenarnya yang spesial dari Wishes ini, apalagi di penghujung tahun? Dan kemarin gitu ya di bulan Oktober, Tommy ingat banget sempat ramai banget di sosial media. Banyak sekali teman-teman netizen yang ikutan share juga 2021 Wishes mereka, yang berbagi berbagai macam doa dan juga harapan mereka. Dan ternyata 2021 Wishes mereka menjadi sesuatu yang spesial ya, dari berbagai macam doa dari teman-teman kita di sosial media melalui 2021 Wishes ini sendiri. Ini ternyata dikumpulkan oleh teman-teman dari Diskoria yang juga dibawakan secara keren banget gitu ya, bener-bener khas Indo Disco-nya ya, ala Diskoria ini oleh Fathia Izati dan juga Joe Taslim. Ini bakalan spesial banget. Hari ini kita bakalan ngulik lebih dalam lagi tentang hadirnya single Simfoni Rindu ini sendiri ya. Penasaran kira-kira untuk 2021 Wishes nanti seperti apa, dan juga kenapa bisa akhirnya terangkai kata-kata dan juga menjadi musik dan menjadi lagu yang dirilis untuk industri musik Indonesia? Nanti kita akan cari tahu bersama-sama. Tapi karena memang kita juga kemarin sempat menggelar yang namanya 2021 Wishes, itu kita gelar untuk di sosial media. Boleh nggak sih ini pada saat kita meskipun jumpanya virtual, Tommy pengen banget tahu dong 2021 Wishes-nya teman-teman media itu apa ya? Kira-kira punya harapan baik apa untuk 2021? Mau di-mention nama temennya juga boleh. Kalau misalnya tadi udah sempat ngobrol gitu ya di kolom chat, ketemuan dengan teman-teman media yang lain sambil absen juga, boleh dong teman-teman. Misalnya nih, Tommy gitu ya, sebutkan nama medianya. 2021 harapannya apa? Ya. Kayaknya semuanya punya harapan yang sama ya, kita bisa sehat ya teman-teman ya. Kemudian bisa ngumpul-ngumpul, nggak perlu
pakai masker, kemudian bisa liburan tanpa harus dengan berbagai macam ketakutan gitu ya. Mungkin teman-teman juga punya doa yang lain, lebih spesifik lagi boleh ya, saya tunggu di kolom chat kita. Karena kenapa? Kita bakalan punya hadiah spesial buat teman-teman. Di mana nanti di penghujung acara kita bakalan cari ya 2021 wishes ala teman-teman media yang paling seru gitu ya. Nanti akan ada 5 orang yang kita pilih untuk memperebutkan saldo GoPay 1 juta rupiah. Buat sendirian, Tom? Bukan, buat berlima. Kalau misalnya cuma 4 orang, ya satunya buat Tommy ya. Jadi kita tunggu ya 2021 wishes teman-teman. Harapannya apa? Jangan lupa sebutkan nama medianya, nama Anda, kemudian medianya dari mana, kemudian sambil share ya, wishes-nya Anda apa, harapan Anda apa. Kalau misalnya mau didoakan ke teman, ke orang tua, atau ke keluarga, boleh langsung ditulis. Nanti 5 orang media yang beruntung di akhir acara akan kita berikan saldo GoPay Rp200.000 ya untuk 5 orang pemenang itu saja. Untuk harapan terbaik Anda nanti akan kita pilih. Jangan lupa untuk wishes Anda kita tunggu di kolom chat. Tapi untuk Anda yang nanti pengen nanya-nanya untuk sesi Q&A di akhir acara, Tommy akan undang untuk teman-teman nanti bisa submit di Google Form. Ya, Google Formnya nanti akan kita submit juga ke teman-teman media untuk bisa bertanya di pada saat sesi Q&A nanti gitu ya. Baik. Hari ini pasti akan spesial banget karena industri musik Indonesia akan punya satu lagu Simfoni Rindu yang ternyata hadir dari kolaborasi yang luar biasa dari GoPay tentu saja. Nggak perlu berlama-lama lagi teman-teman. Siang hari ini tentu saja saya, Tommy Prabowo, akan langsung mengajak teman-teman untuk bisa ngobrol-ngobrol dengan mereka-mereka ini tentu saja yang terlibat untuk hadirnya lagu Simfoni Rindu. Nah, ini dia nih mereka-mereka nih teman-teman media yang terlibat untuk lagu Simfoni Rindu. Yang pertama saya ingin sapa terlebih dahulu. Ada Mbak Fibriani Elastria selaku Head of Marketing GoPay. Mbak Fibri, selamat siang. Selamat siang, halo semuanya. Makasih ya udah bergabung di acara ini. Oke, ada juga tentu saja ini yang benar-benar teman-teman tahu gitu ya, dari 2015 udah bikin goyang Indonesia dengan disco ala mereka tentu saja. Ada Diskoria nih, ada Fadia Ad, ada Ad, dan juga Merdi Simanjuntak. Selamat siang, dan juga Merdi, selamat siang. Selamat siang Mas Tommy, selamat siang teman-teman media semua. Apa kabar? Kangen ya kita ngedisco yang benar-benar live audience ya? Iya, Merdi. udah lama banget. Udah lama banget. Baik, dan juga ada Hyung yang satu ini, tahun ini kayaknya banyak debut ya, karena Oktober kemarin sempat debut di Korea gitu ya, dengan film perdananya untuk pecinta film Korea dan juga Indonesia, dan sekarang akhir tahun ngerilis single nih, diajakin sama GoPay dan juga Diskoria barengan sama Cia juga untuk lagu Simfoni Rindu. Ada Hyung Jota Slim. Halo, apa kabar semuanya? Oke, dan juga ada Cia juga, Fatia Izati yang nanti akan kita ajakin ngobrol juga ya nanti, dan akan ada satu video spesial juga dari Cia yang nanti akan kita lihat di akhir acara nanti. Tapi yang pasti mungkin karena Mbak Fibri, kemudian Merdi, Aat, dan juga Jota tadi sempat bikin challenge juga nih buat teman-teman untuk nulis wishes mereka gitu, karena memang dari Oktober kemarin kita juga ngadakin netizen gitu ya untuk share tentang 2021 wishesnya mereka. Kalau dari kalian boleh dong coba secara singkat gitu, kira-kira 2021 wishesnya kalian apa? Mungkin Mbak Fibri sambil menyapa teman-teman media sambil juga share sedikit nih, kira-kira untuk 2021 wishesnya apa nih kalau dari Mbak Fibri? Oke, pertama-tama terima kasih dulu sama semuanya yang udah menyempatkan waktu buat bergabung di acara kita hari ini. Terima kasih juga untuk Mas Merdi, Mas Fadli, sama Bang Jota. Kalau dari aku, kalau aku lihat kan memang tahun 2020 ini sebetulnya memang penuh dengan tantangan gitu ya. Tapi juga di satu sisi kita belajar banyak. Kita sudah melalui tahun ini sampai sejauh ini, kita sudah berada menjadi seseorang yang mungkin mudah-mudahan jadi lebih kuat, lebih bisa menghargai apa yang kita punya, yang selama ini mungkin kita anggap remeh gitu ya. Jadi harapan aku sih tahun depan kita tetap bisa keep the wisdom that we've gained from this half year yang kita lalui gitu ya. Bahkan sesimpel cuci tangan itu ternyata memang sebuah kebiasaan yang harusnya bisa kita keep meskipun nanti pandemi udah nggak ada di sini misalnya, atau kebersamaan dengan orang-orang yang kita sayangi ternyata adalah sesuatu yang nggak selalu mudah untuk dilakukan. Jadi kita lebih bisa menghargai hal-hal tersebut. Jadi harapan aku adalah kita bisa tetap menjadi pribadi yang baik, berangkat dari kesulitan yang kita lalui bersama-sama, dan juga mudah-mudahan tahun 2021 bisa lebih penuh dengan harapan dan jadi tahun yang gemilang, kita melalui semua ini bersama-sama. Itu aja.
Oke, jadi malah ternyata gara-gara pandemi ini kita bisa keep the wisdom gitu ya Mbak Fibria, dan juga banyak sekali kebiasaan-kebiasaan baik yang ternyata bisa kita simpan nih walaupun nanti pandemi juga akan lewat gitu ya. Thank you Mbak Fibri untuk 2021 wishes-nya. Kalau Merdi mungkin dan juga Aat, mungkin Merdi dulu kali ya. Kira-kira 2021 wishes-nya apa nih yang mau di-share? Kalau dari saya sih pribadi inginnya pengen bisa tampil live lagi gitu. Jadi, tapi kita juga seperti tadi kata Mbak Febri, kita di tahun 2020 ini memang banyak sekali hal yang kita lalui, tapi bukan nggak mungkin kalau kita bisa menemukan jalan juga untuk bisa melalui dengan tanpa melakukan apa-apa. Dan akhirnya salah satu yang bisa kita lakukan adalah karya gitu. Dan kita bersyukur sekali bisa dilibatkan oleh keluarga besar GoPay untuk boleh berkolaborasi dengan Joe Taslim dan juga dengan Fathia. Jadi buat kami, kita memandang 2021 ini jadi lebih optimis dengan apa yang sudah kita lalui tahun ini gitu. Jadi live lagi ya, bisa ketemuan live audience. Aat, ada punya specific wishes untuk 2021? Oke, Bang Jota dulu. Hyung, udah banyak banget nih comeback lagi ya, debut di Korea, kemudian rilis single nih barengan sama GoPay, barengan sama Diskoria dan juga Cia juga. Kira-kira 2021 wishes-nya seorang Joe Taslim apa nih? Pastinya semuanya kembali seperti sebelum pandemi ya. Keluarga bisa saling ketemu tanpa harus khawatir, ekonomi Indonesia dan dunia lebih baik, dan dunia showbiz juga, bioskop buka lagi, orang bisa nonton bioskop rame-rame, musik juga, konser bisa diadakan, orang bisa mendengarkan musik live, dan tidak perlu takut untuk dekat satu sama lain, karena 2020 ini kita belajar banyak bahwa ternyata banyak hal yang we take it for granted ya. Jadinya kita 2021 mudah-mudahan semuanya lebih bersyukur dan lebih baik lagi. Bagus, bisa nonton Hyung Jota lagi di layar lebar gitu ya. At, ada spesifik wishes untuk 2021? Ya, semoga kita sih sebenarnya pertama sehat-sehat dulu ya. Lalu agar dari kalau kita sehat kan kita bisa melakukan banyak rencana, lalu bisa bertemu keluarga deh tanpa harus takut gitu sih. Ya, itu aja. Sama ketemu Bisa ketemu keluarga tanpa harus takut gitu. iya, ya. sama ketemu teman-teman sih sebenarnya ya. Rindu banget main juga offline. Gitu. Nggak harus mikirin harus outdoor dulu pakai maskernya segala macam, jangan lupa tes juga gitu ya, kayak gitu ya At ya. Oke, kita doain semuanya akan membaik ya At ya. Mbak Fibri, itu yang sudah di-share nih sama Merdi, Aat, kemudian Hyung Jota juga soal 2021 wishes-nya. Sementara kemarin kita sempat ngajakin nih teman-teman netizen gitu ya untuk share di sosial media dengan 2021 wishes-nya mereka gitu yang benar-benar ramai banget. Kita ngeliat banyak sekali doa dan juga harapan, ngedoain temen, kemudian kasih harapan buat sahabat, keluarga, segala macam. Berbagai macam public figure juga banyak. Kemarin saya lihat teman-teman selebgram juga banyak saling ngasih semangat untuk menutup 2020 dan juga menyambut 2021 gitu ya. Sambil kirim saldo GoPay juga ya 2021 sebagai simbol bahwa tahun 2021 ini bakalan lebih baik lagi dari tahun 2020. Boleh nggak sih cerita background dan juga sebenarnya insight apa sih yang pengen di-share kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan hadirnya semangat atau movement dari 2021 Wishes ini, dan juga akhirnya lahir menjadi lagu Simfoni Rindu yang bakalan kita saksikan peluncurannya dan juga kita akan lihat juga videonya pertama kali hari ini. Silakan Mbak Fibri. Oke, thank you Mas Tommy. Jadi kan kita semua tahu ya di tahun ini tuh banyak banget berita-berita yang sifatnya menyesakan, menyedihkan gitu ya, menakutkan bahkan gitu. Tapi terus di saat kita baru saja launch GoPay Fit di bulan I think pertengahan September, nggak lama kemudian kita mulai melihat loh ternyata banyak orang yang mulai posting mengenai wishes mereka, di mana mereka tuh mencoba buat mensupport satu sama lain, teman-teman dekatnya mereka juga berusaha buat saling berbagi perasaan ya, ekspresi kasih sayang yang buat kami itu menjadi sebuah surprise yang sangat-sangat heartwarming, menghangatkan hati banget gitu di tengah-tengah kondisi yang mungkin tidak menyenangkan, tapi ternyata orang Indonesia bisa punya sebuah kreativitas untuk membuat momen ini menjadi momen untuk saling menguatkan. Dan yang kita nggak sangka, siapa yang mengira sebuah transfer yang sifatnya fungsional malah bisa menjadi ajang untuk sharing perasaan yang sifatnya sangat emosional gitu. Dan mereka juga sharing itu di sosial media sehingga terbentuklah sebuah gerakan gitu ya. Jadi buat kita, wow, this is something amazing dan something yang sangat-sangat positif, sehingga kita akhirnya memutuskan, oke, kita juga mau partisipasi
Dan kita mau ikut menyebarkan semangat positif ini dari sisi GoPay. Dan akhirnya terus kita berpikir lagi, can we take this even further? Gitu, bisa nggak sih kita bawa ini lebih jauh lagi? Dan akhirnya kita pikir momen ini begitu uniknya, begitu spesialnya, gitu ya, meskipun kadang mungkin agak menyakitkan buat orang-orang yang juga mengalami banyak kesulitan, banyak tantangan, kehilangan orang yang disayangi, kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan. Tapi the spirit of being together, meskipun enggak sebetulnya secara fisik bersama-sama, itu mudah-mudahan kita bisa akan ingat selama-lamanya. Jadi yang kita pikir adalah namanya lagu sesuatu yang sifatnya universal dan sifatnya bisa everlasting. Kenapa nggak kita capture semua wishes ini menjadi sebuah lagu yang 10 tahun dari sekarang, 20 tahun dari sekarang, di saat kita semua udah jadi opa-oma gitu ya, kita mau look back dan cerita ke anak cucu kita mengenai momen ini, kita juga bisa kasih lihat bukan cuma berita yang negatif atau menakutkan, tapi juga this heartwarming experience that Indonesians share to each other and being there for each other. Itu tujuannya kenapa kita jadikan ada lagu ini. Dan kita berterima kasih banget dari GoPay atas kolaborasi yang amazing dari Diskoria, dari Bang Jota, dari Chia gitu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi momen kebersamaan yang juga akan kita selalu ingat sampai ke depannya gitu. Nah, untuk itu aku tuh pengen banget bisa share kira-kira ada contoh-contohnya kayak apa sih wishes-wishes yang dibagikan oleh para teman-teman kita yang sudah berpartisipasi selama ini. Mungkin bisa tolong di play videonya ya, Mas Tommy ya. Boleh nggak sih teman-teman tepuk tangan dong untuk semua 2021 wishes-nya dari netizen ya, ibaratnya itu ya, sambil mereka mengirimkan saldo GoPay 2021. Ternyata kalau tadi sekilas aja gitu ya, Mbak Fibri dibaca gitu ya, bahwa pesan-pesannya bener banget sih, bikin hati hangat banget, kelihatan banget gitu. Mereka tuh udah kayak udah numpuk semua di dada gitu, yang kangen lah, pengen ketemu lah. Kemudian juga tadi kata-kata yang memang bener-bener sering banget keluar untuk 2021 wishes mereka gitu ya, sehat, kemudian juga semangat gitu ya. Dan ini ternyata yang menjadi satu ide gitu ya, bahwa jangan cuman ini mentok di tagar doang atau mungkin mentok di hashtag aja gitu ya. Tadi yang Mbak Fibri sampaikan juga, jangan cuma di sosial media. Semoga ini akan bisa menjadi everlasting moment yang bisa kita abadikan, tapi dengan sesuatu yang positif. Lahirlah kepikiran untuk bikin lagu. Tapi tadi jangan lupa ya teman-teman media yang mungkin baru bergabung ya, kalau misalnya tadi dibilang opa oma ini kakek nenek ya, bukan opa-opa Korea ya, kalau Mbak Fibri tadi maksud ya. Jadi teman-teman jangan salah gitu ya. Jadi gitu ya Mbak ya, gara-gara pengen merangkum dan juga merekam semua pesan-pesan dari 2021 Wishes ini, jadilah lagu lah gitu ya, si Simfoni Rindu ini. Tapi sedikit Mbak, tadi berawal inisiasi ini gitu ya, ini idenya adalah gara-gara banyak sekali pengguna GoPay yang kirim-kiriman GoPay dan juga sambil komen-komenan di GoPay Fit. Mungkin banyak teman-teman ini belum tahu detail gitu ya, dan pengen tahu lebih kenal lebih dalam lagi karena memang baru September kemarin lahir. Boleh cerita nggak sih Mbak soal GoPay Fit ini sendiri? Oke. Mungkin tadi juga banyak teman-teman udah sempat lihat ya di video yang kita play di awal GoPay Fit itu seperti apa. Tapi aku lebih mau share mengenai insights-nya. Kenapa sih kita akhirnya juga meluncurkan si fitur ini? Intinya kalau dari si GoPay, sebuah inovasi yang berkelanjutan adalah nafas dari GoPay sendiri. Gitu. Jadi memang tahun 2019 kemarin sebetulnya memang dari GoPay sudah meluncurkan fitur baru untuk bisa transfer saldo lewat GoPay. Insights-nya apa? Karena selama ini banyak orang kalau mau transfer biasanya lewat bank account gitu ya, agak ribetnya gimana, harus tanya dulu nomor rekeningnya berapa, terus nanti semudah-mudahnya pakai m-banking misalnya, tetap aja harus didaftarin dulu, habis itu nanti buka lagi ke bagian transfer rekening, jadi stepsnya itu banyak. Sementara di GoPay kita semangatnya selalu adalah bagaimana kita bisa membuat yang namanya transaksi finansial itu selalu menjadi sesuatu yang dimudahkan untuk semua penggunanya kita. Jadi yang kita lakukan di saat kita launch di 2019, kita bikin transfer itu cukup dengan nomor handphone misalnya. Atau jika dia sudah menjadi pengguna GoPay, nggak punya rekening bank pun bisa langsung dikirim ke dalam rekening GoPay-nya. Jadi itu adalah sebuah kemudahan yang kita lakukan dan terbukti di saat Ramadan tahun 2020 ini, ternyata memang penggunaannya meningkat 4 kali lipat. Artinya memang fitur ini sangat bermanfaat. Dari situ ada insight baru yang kita dapatkan. Ternyata 90% lebih dari pengguna GoPay Transfer itu menuliskan notes
Jadi mereka memang melihat ini transaksi bukan cuma sekedar fungsional, tapi juga ada ekspresi untuk menyampaikan perasaannya mereka juga, gitu kan. Jadi kita lihat, oh iya, memang orang Indonesia itu kan terkenal sangat sosialis, gitu ya. Makanya nggak heran sosial media penggunanya di Indonesia itu salah satu yang terbesar di dunia. Oleh karena itulah akhirnya kita coba kembangkan lagi fitur ini lebih lanjut dengan menambahkan si fitur GoPay Fit, di mana akhirnya si transaksi yang sifatnya fungsional yang tadinya bisa diekspresikan juga kepada si penerima misalnya, ini bisa di-expand lebih besar lagi kepada circle of friends-nya mereka, sehingga memang akhirnya bisa lebih ekspresif, lebih fun, orang bisa membuat emoji-emoji, bisa memberikan komen, bisa memberikan likes, dan akhirnya memang membuat momen kebersamaan itu menjadi lebih berarti. Seperti itu sebetulnya. Iya, jadi kalau misalnya nih teman-teman media, Tommy sama Jota gitu nongkrong lah gitu makan, patungannya lupa gitu. Jadi bisa langsung transfer, Hyung, sorry ya, telat setahun nih. Kemarin kita jajan di Sensi misalnya gitu, telatnya setahun. Tapi tetap yang lain teman-teman bisa ngebaca gitu pesan-pesannya ya. Tapi ya masih kalau misalnya mau diedit jadi privacy juga boleh. Dan juga nominalnya kalau misalnya teman-teman nggak pengen diliatin, cuman benar-benar antara Anda dan juga siapa yang mau dikirimin gitu. Ini pokoknya seru banget teman-teman, silahkan pokoknya dicoba. Jadi benar-benar hanya dari inisiasi yang benar-benar dilihat dari bahwa masyarakat Indonesia itu chatty, kemudian sosialis juga gitu. Ternyata pesan-pesannya di penghujung 2020 ini memang menghangatkan hati, jadilah kampanye 2021 Wishes, dan sekarang jadilah lagu Simfoni Rindu ini sendiri. Nah, kalau berbicara soal lagu nih Mbak, kenapa akhirnya ada 3 bakat luar biasa nih di industri musik Indonesia? Ada Diskoria, kemudian ada Cia juga gitu ya, Kitandas atau Fathia Zati, dan juga Jota yang benar-benar dikumpulin untuk menjadi bagian dari kampanye yang luar biasa nih. Ini benar-benar cukup unik dari GoPay ini sendiri gitu. Boleh cerita Mbak soal kolaborasi ini? Yes, happy to. Intinya memang kan GoPay sebagai bagian dari Gojek itu selalu sangat erat dengan yang namanya semangat nasionalisme, ya kan, semangat anak bangsa gitu. Jadi di saat kita juga berpikir mengenai oke, kita mau rap ini dalam sebuah lagu, kita juga berpikir kita mau berkolaborasi dengan talenta lokal yang juga representing semangat anak bangsa ini gitu. Terus juga kalau teman-teman media juga biasa terekspos dengan beberapa kampanye kita, pasti juga mungkin tahu GoPay itu biasa juga kalau campaign tuh ada witty-witty-nya gitu ya, ada suatu unsur surprise-nya yang kadang-kadang bukan cuma menghibur tapi juga agak mengagetkan gitu kan. Jadi akhirnya kita pilih 3 seniman ini gitu dengan alasan-alasan yang masing-masing mungkin aku bisa share. Jadi kayak Diskoria misalnya. Diskoria ini adalah salah satu musisi pioneer untuk yang namanya aliran disco tapi lokal Indonesia. Yang mungkin tadinya disco itu dianggap hanya untuk kalangan tertentu, aliran tertentu. Tapi ini dengan Diskoria mereka bisa membuat si musik disco ini seakan-akan bisa buat everyone. Very enjoyable, very cheerful gitu kan. Meskipun kadang-kadang sebetulnya tema dari lagunya sendiri sedih, patah hati, tapi tetap aja kok rasanya cheerful ya buat didengarkan gitu. Itu satu. Terus juga cara Diskoria membuat lirik itu juga unik banget gitu, karena mereka bisa mentranslate hal-hal yang mungkin kesannya biasa aja menjadi sesuatu yang sangat puitis, sehingga kalimat-kalimatnya jadi terasa lebih bermakna. Dan itu juga yang kita ingin coba translate dari semua wishes-wishes yang kita tampung ini gitu. Jadi selain itu kita lihat Diskoria seringkali juga ada unsur kejutan, unsur out of the box dari cara mereka menampilkan hasil karyanya. Misalnya Serenata Jualara gitu kan, itu kolaborasi dengan Dian Sastro. Serenata aku salah ya nyebutnya. Jualara, betul kan? Oke. Dian Sastro yang orang nggak nyangka, oh Dian Sastro bisa nyanyi ya, gitu kan? Jadi kita pengen bisa inject juga unsur-unsur surprise itu di dalam lagunya kita. Now, kalau Fathia Izati, dia itu sendiri memang representing seorang anak muda yang penuh karya, yang juga sangat inspiring buat para anak muda Indonesia lainnya, gitu kan. Dia seorang content creator, dia juga pernah bekerja di law firm, dia juga seorang musisi, dan konten-konten yang dia create itu selalu positif, meskipun banyak meng-capture kegiatan sehari-hari, tapi itu selalu bisa membuat orang jadi kayak berhenti dan berpikir, dan seakan-akan kayak bisa mengerti mengenai kehidupan sehari-hari secara lebih dalam gitu. Jadi kita juga berharap hal yang kita alami ini, meskipun kesannya tadinya kita anggap remeh, bisa ketemu sama orang, bisa hangout di tempat terbuka tanpa masker,
now it's something that is becoming, a lot more meaningful, gitu kan. Simbolnya seperti itu. Sementara yang terakhir, Bang Jota, ini mungkin bukan kolaborasi kita yang pertama, for sure, gitu kan. Tapi mungkin unsur surprise yang kita ingin sampaikan di sini, banyak orang pasti nggak tahu kalau Bang Jota ini ternyata suaranya bagus banget, gitu. Some people mungkin terekspos di Instagramnya, kalau yang memang suka kepo-kepoin, gitu ya. Tapi di sini kita betul-betul pengen bisa sampaikan, hey, ini juga ternyata Bang Jota itu multi talenta sekali, gitu. Jadi ini salah satu surprise element dari GoPay untuk para orang-orang di Indonesia yang bisa menggemari musik juga, gitu sih. Jangan sampai nih Jota habis ini nge-MC juga sih ya, tegang juga saya Mbak Fibri ya gitu. Aduh. Jadi itu ya teman-teman ya. Jadi unsur surprise-nya ini yang benar-benar luar biasa. Jadi sama kayak semangat GoPay. Kalau tadi teman-teman lihat ya dari apa yang teman-teman lihat di video-video awal soal GoPay Fit sendiri gitu ya. Udah ada Bu Siska, konsepnya nabur apa namanya ketumbar gitu ya. Aduh, itu teman-teman unik sekali gitu. Dan ini juga ternyata dibawa juga untuk akhirnya konsep kolaborasi inilah hadir dan kita akan kulik bersama-sama. Mbak Fibri, thank you banget. Berarti kita akan langsung ngobrol aja sama musisi-musisi yang luar biasa nih. Yang pertama mungkin sama seperti yang dibilang sama Mbak Fibri tadi, buat saya juga benar sih ini benar-benar pioneer disco Indonesia kita gitu ya. 5 tahun ini kita disajikan bahwa oh ternyata kita punya loh local pride kita, salah satu adalah musik diskonya dari mereka nih, Diskoria gitu ya. Mungkin Merdi dan juga Aat dengan testimoni yang luar biasa dari Mbak Fibri tadi dan akhirnya diajak kolaborasi untuk satu proyek yang sebenarnya bukan cuma proyek musik sebenarnya ini. Jadi message-nya juga kuat banget gitu. Apa nih Diskoria yang pengen sampaikan terlebih dahulu? Silakan. Pertama-tama kami kembali mengucapkan terima kasih karena ini suatu kehormatan sih. Dan jujur kalau boleh di-share, buat kami ini kali pertama kami disuruh mengkompos lagu berdasarkan curahan hati banyak orang akibat pandemi ini gitu. Jadi sebuah tantangan yang buat kami justru malah sebuah berbuah positif bagi kami karena buat kami ini sebuah pesan yang sangat positif yang justru malah kesempatan bagi kami untuk bisa menyemangati orang-orang gitu untuk bisa memandang ke depan dengan lebih positif. Jadi kami sangat berterima kasih boleh diajak berpartisipasi dalam kampanye yang sangat bagus ini. Dan ketika bikin lagunya juga kami masih tetap berusaha membuat ini sebagaimana musik Diskoria lah. Ada ceria, groovy, disco dengan lirik yang positif. Jadi bisa dibilang kami bangga sih dengan karya yang akhirnya bisa diluncurkan ini sih. Jadi kami sekali lagi berterima kasih kepada keluarga besar GoPay karena kami boleh diajak berpartisipasi. Oke. Di awal tadi kan Mbak Fibri sempat share gitu ya, kita udah compile apa yang udah teman-teman netizen share gitu di social media dengan hashtag 2021 Wishes. Nah prosesnya seperti apa untuk mengkurasi pilihan kata dari yang mereka post gitu ya, kemudian message yang pengen disampaikan, kemudian ngegabungin dengan berbagai macam bait, apalagi harus nggak boleh keluar juga nih dari identity dari Diskoria sendiri, termasuk juga harus menjadikan lagu ini jadi lagu duet gitu ya, ada Cia di situ, ada Jota juga gitu. Prosesnya seperti apa untuk mengkurasi dari mungkin ribuan bahkan gitu ya message-message yang sudah di-share di sosial media dengan hashtag 2021 Wishes ini? Iya. Kita terbantu sekali atau hashtag sih dengan hashtag dari hashtag campaign itu cukup membantu. Jadi ketika gitu, jadi kita bisa dari hashtag itu akhirnya kita bisa kumpulkan untuk poin-poin kata-kata yang kira-kira penting dan sesuai dengan musik Diskoria gitu. Jadi akhirnya kita barulah di situ kita gitu. Ya seperti ada treatment khusus nggak sih karena ini harus dinyanyikan oleh Jota dan juga Cia gitu? Treatment khusus sih enggak sih ya, paling semua secara natural aja sih. Pemilihan nada dasar iya sih. Tapi kalau ya ini kan sebenarnya sebuah liriknya adalah sebuah kompilasi dari kerinduan kita sebenarnya. Kalau menurut saya gitu loh. Dan ini yang kita jadikan tema untuk kita persembahkan sih sebenarnya. Aplikasinya dijadikan rasa dalam sebuah lagu seperti itu. Oke. Dan judul sendiri dari merangkum banyak sekali
pesan dari teman-teman di 2021 Wishes. Kenapa akhirnya memilih judul Simfoni Rindu dan apa yang mau disampaikan untuk pecinta musik Indonesia nih dengan lagu ini? Kalau Simfoni Rindu itu karena memang itu kumpulan kerinduan kita semua kan gitu. Jadi kita rindu untuk jalan-jalan, rindu untuk berkumpul, rindu untuk bisa ketemu keluarga dan bebas. Itu buat kita apa ya? Itu juga kita rasakan sekarang gitu. Jadi untuk bisa menerjemahkan itu menjadi nada-nada gitu nggak terlalu lama lah gitu karena kita semua ikutan merasa gitu. Jadi sebenarnya Simfoni Rindu itu karena untuk mewakili kerinduan-kerinduan itu semua. Betul. Dan seperti tadi Mbak Febri juga sampaikan di awal, meskipun karena kan pesan-pesan 2021 Wishes dari pengguna GoPay Fit gitu ya, yang udah di-share juga di sosial media adalah pesan-pesannya kebanyakan lebih bikin hangat hati, mungkin lebih ke mellow gitu. Tapi dengan musiknya Diskoria gitu ya, mellow-nya kita tuh jadi lebih semangat lagi. Kangennya kita tuh dengan kangen yang lebih happy gitu sambil bisa goyang gitu ya, ibaratnya kayak gitu ya. Iya. Iya, Karena kita pengen ada sense nostalgia juga. Sense nostalgia itu kan kalau seperti tadi kata Mbak Fibri bilang, mau sampai kapanpun itu ketika kita mengingat kembali ke tahun ini, kita malah ingat melodi yang bagus gitu, bukan cuma hal-hal yang jelek gitu. Sense itunya yang kita rasa jadi cukup penting dari melodi yang harus diciptakan gitu. Oke. Thank you Mary, thank you Aat. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Sekarang mau ke Hyung Jo Taslim. Jadi sebelumnya kita bertemu di debut kamu gitu ya di apa namanya The Swordsman kemarin, dan dulu juga sempat lihat juga kamu kolaborasi barengan sama BCL juga, tapi ini benar-benar beda banget. Di penghujung tahun gitu ya diajakin sama GoPay gitu ya untuk benar-benar menyajikan satu musik barengan sama Diskoria dan juga Cia juga gitu ya, dan ini message-nya luar biasa. Boleh tahu nggak sih kenapa akhirnya ini mau nih ikutan bergabung di Simfoni Rindu ini, Jo? Ini kerjasama bukan yang pertama sama keluarga besar GoPay. Kita udah pernah kerja bareng, jadi pada saat ditawarin aku juga ngerasa yakin nggak nih. Jadi soalnya kalau masuk ke nyanyi aku butuh banyak bantuan karena ini kan bukan field utama aku ya. Tapi karena aku suka musik dari kecil dan juga misi dari ini kan luar biasa baik ya. Dimana 2020 kita semua banyak banget kesusahan, tapi lagu ini bisa memberikan suatu semangat positif tanpa melupakan apa yang terjadi di 2020 untuk harapan lebih baik di 2021. Jadi of course aku merasa terhormat dilibatkan oleh GoPay dan teman-teman Diskoria, Aat, Nadri sama Cia. Jadinya kehormatan deh bagi aku sih, mudah-mudahan lagunya bisa menginspirasi dan memberikan semangat positif buat teman-teman se-Indonesia. Oke, meskipun ini baru, tadi Jo sempat bilang bahwa ya memang bukan bidangnya gitu ya untuk nyanyi, tapi memang punya kecintaan sama musik yang luar biasa. Keterlibatan dari Jo Taslim sendiri sejauh apa? Apakah ikutan nyortir juga, wah Aat, Merdi, Cia ini bagusan lirik yang ini nih, kata ini nih bagus nih, kemudian mungkin sama-sama juga rembukan juga gitu ya soal penentuan lagu segala macam. Apa nih yang Jo bisa share soal keterlibatan Jo dan juga akhirnya lagu ini jadi nih Simfoni Rindu? Sejauh apa? Kalau keterlibatan sih enggak ya, karena mostly nervous aja sih. Keterlibatan mungkin pada saat pemilihan ini ya, nada ya. Aku lagi di Australia, terus teman-teman di Diskoria mau tahu kan lah aku tuh nyanyi di kunci apa gitu. Akhirnya mereka ngasih sampel lagu, terus aku nyanyiin pakai gitar. Tapi tetap aja pada saat lihat lagunya, dengar lagunya pertama kali, I was like, aduh, Mer, ini nggak salah nih, tinggi banget. Jadi, ini tangga emang dikunci lo nih, lo bisa, aku bilang. Yakin nih? Iya, nanti bantuin ya, gitu. Jadi banyak keseruan kolaborasi yang lucu sih, padahal kita baru pertama kali ketemu di studio itu. Tapi ya namanya musik itulah sangat universal dan mempersatukan seluruh manusia ya. Jadi pada saat kita di satu visi di musik tuh sudah nggak perlu banyak ini lagi, langsung connect aja, langsung klik gitu. Dan seru. Ya. Dan dapat lagu disco klasiknya Indonesia nih, gimana Jo? Apa yang bisa di-share? Mungkin ada kesulitan apa atau malah mungkin wah ini malah genre yang gue suka banget nih, ini gitu. Gue jadi banget, cuman yang slow aja gitu. Aku suka lagu-lagu riang ya. Aku suka Diskoria tuh, aku dengar lagunya mungkin pertama kali banget tuh waktu collab sama Dian ya. Nah aku bilang, oh
ini lagu-lagu kayak apa 80 ya? 80-an ya Mer ya? 80-an sih. Iya, vibe-nya aku betul. bilang I Ya, grew up with this 80-an kind of vibe-nya. song gitu kan. Mm-mm. Terus pada saat dengar itu dan seru dan lagunya tuh bisa bawa energi yang sangat positif gitu. Kayak apapun liriknya tapi kita tuh selalu diberikan bahwa it's okay and then have fun, It's okay. life goes on gitu kayak kita Ya. tuh berasa dengar lagu-lagu Diskoria tuh seperti itu. Jadi I'm a big fan of Diskoria. Jadinya serunya tuh mungkin kayak apa ya? Kayak malah pada saat take vokal ya. Mungkin dikasih joget aja ya udah joget gitu kan. Kayak pertama kan agak-agak serius gitu kan kayak sok-sok vokalis gitu. Tapi udah 5 menit udah anget sih joget-joget aja gitu. Cepet angetnya. Gaya sok vokalis tuh gimana sih Ya, sebenarnya? kayak merem-merem gitu, Oh, merem-merem iya. gitu. Kaku gitu ya. Iya, kayak sok-sok mau fokus, tapi ternyata emang lebih enak untuk di-enjoy, untuk bergoyang. Di Discordnya tuh lagunya seperti itu. Iya, nanti kita dengerin kok teman-teman. Teman-teman akan punya kesempatan perdana nih untuk bisa ngelihat Simfoni Rindu tuh hasil akhirnya seperti apa. Pertama kali akan kita saksiin bareng-bareng gitu ya. Ad sama Merdi, susah nggak sih ngedirect seorang Joe Taslim gitu? Dan apalagi proses untuk brainstorming segala macam lagi pandemi kan susah juga ya. Pasti kebanyakan virtual sampai pada akhirnya rekaman tuh seperti apa? Enggak sih, sama sekali enggak ya kalau menurut kita ya, Mer. Enggak sih, kita malah surprise gitu karena Iya. ternyata Wah. karakternya Bang Jota ini ketika udah masuk ke take vokal itu dia bisa menyesuaikan dengan lagunya gitu. Masuk ke lagunya sekali. Masuk ke lagunya gitu. Jadi kita malah jadi makin dan feedback teman-teman pada yang kayak kayak gini ya gitu. Iya. Mirip Iya. legenda musik pop zaman dulu gitu, vibe-nya Iya. bisa dapet gitu loh kayak gitu. Betul. Oke. Yeay. Jo, ini akhirnya kolaborasi barengan sama Cia, Fatia Izati. Seperti iya. apa? Apa namanya ngebangun chemistry-nya, kemudian kemarin seperti apa? Ngebangun chemistry kita pertama kali juga ketemu di studio. Aku juga pada saat dengar take-nya Cia, aku juga suka banget dengan vokalnya dia. Dan emang somehow ada chemistry aja sih. Chemistry di dalam seni itu kadang-kadang bukan waktu lama bertemu atau apa. Jadi aku bisa dengerin suara dia seperti apa dan aku harus ngerasain karena lagunya duet kan. Jadi I have to feel her voice juga pada saat aku nyanyi. Akan seperti apa jadinya pada saat suara itu akan digabungkan gitu. Jadi emang itulah kalau seorang seniman kalau bergabung tuh banyak hal luar biasa yang bisa diciptakan. Nah, kalau teman-teman mungkin penasaran juga gitu ya, keseruan dari seorang Joe Taslim gitu ya. Semuanya perdana nih ya. Walaupun kolaborasi bersama dengan GoPay ini bukan kolaborasi perdana, tapi ketemuan sama Diskoria, kemudian kolaborasi sama Cia juga gitu ya, bener-bener perdana. Kalau misalnya penasaran banget gimana ya di balik layar ya lahirnya lagu Simfoni Rindu ini, kita lihat bareng-bareng yuk. Aku lagi mau rekaman untuk nyanyiin 2021 Wishes kamu. Musiknya bakal Diskoria banget nih. Yoi. Gue belum telat kan? Belum. Ayo. Gue mau ikut ya. Ayo dong. Yuk. Akhirnya bisa ikut juga. Tuh, tepuk tangan dong teman-teman. Waduh. Itu baru BTS-nya doang ya, behind the scene-nya doang tuh. Udah se-happy itu kita bisa ngedengerin doa-doa dari teman-teman yang di-share di 2021 Wishes dengan Simfoni Rindu. Nanti penuhnya akan secara full akan kita lihat bareng-bareng. Proses produksi berapa lama nih? Dari mungkin brainstorming bareng, menulis lirik, ngumpulin lirik dari 2021 Wishes, kemudian akhirnya rekaman, apalagi kan ini pandemi. Berapa lama dan sampai akhirnya mastering dan hari ini kita akan lihat bersama-sama dan juga dengerin perdana nih. Prosesnya kurang lebih 1 bulan karena memang terpisah-pisah kan. Jadi ketika sambil kita kumpulin hashtagnya dibantu oleh tim GoPay, kita juga menyiapkan musiknya sendiri. Terus proses rekamannya juga antara alat musik sama vokal juga terpisah. Jadi kurang lebih 1 bulan sih, 1 bulanan lah. Gitu, sampai akhirnya jadi ya, sampai mastering.
Dan kita akan sama-sama ngedengerin ya perdana hari ini nih. Benar-benar jadi rekaman doa bagus gitu. Jadi kita bisa mengingat pandemi yang terjadi 2020 sambil menyambut 2021 dengan sesuatu yang menyenangkan dari Diskoria barengan sama Fathia Izati dan juga Joe Taslim. Nah, yang belum ngomong nih kayaknya si Cia nih ya. Mungkin kita cari tahu kali ya. Fathia Izati bagaimana kira-kira rasanya kolaborasi bersama dengan Joe Taslim, gimana pendapatnya untuk bisa rekaman sama seorang Joe Taslim dan juga bisa melahirkan satu single di kala pandemi dengan message yang luar biasa bersama dengan Diskoria. Mungkin kita kasih waktu buat Cia. Cia, gimana Cia? Aku ingin berterima kasih banyak kepada Diskoria karena telah bikin lagu yang berjudul Simfoni Rindu, dan tentunya kepada GoPay juga, dan Joe Taslim karena dia juga adalah salah satu penyanyi di dalam lagu ini. Aku senang karena lagu ini isinya 2021 Wishes yang udah dipilih dan dikurasi lagi, dan pas dengar nadanya dan liriknya juga ada rasa-rasa yang sentimental karena ngomongin hal-hal yang kita rindukan selama 2020. And aku shock, kaget ternyata suaranya Joe Taslim itu bagus banget. He sounds really nice, he has a really nice voice, dan ternyata suara kita berdua bisa ngeblend. Aku pas pertama kali denger nadanya juga, wah ini catchy banget, dan langsung semangat untuk ikut rekam bareng-bareng. 2021 wishes aku adalah semoga tahun depan udah nggak ada pandemi, Amin. dan semoga semua orang bisa bangkit lagi, bisa semangat lagi untuk berkarya, untuk kerja lagi, dan semoga tahun depan lebih baik daripada tahun ini. Terima kasih banyak kepada semua yang udah take part in making this happen. Terima kasih kepada Diskoria, pada GoPay, dan kepada Joe Taslim, dan semoga kalian semua bisa mendengarkan dan semoga suka dengan lagunya. Cia yang tentu saja udah ngasih bagaimana insight dia gitu ya, akhirnya bisa kolaborasi untuk Simfoni Rindu. Tapi sedikit nih, Hyung Jota, ini tadi Cia juga sempat kasih satu apa namanya namanya first impression gitu ya. Jadi nggak nyangka bahwa Joe Taslim tuh suaranya bagus gitu. Ini kalau udah ada yang bilang kayak gitu, kenapa nggak diseriusin nyanyi bener-bener sih, Hyung? Jangan. Cukup. Kan suka musik belum nggak harus jadi penyanyi atau pemusik, cukup suka aja. Dan kalau kolaborasi seperti ini kan nggak menyita banyak waktu, kan aku juga cukup sibuk, dan jadinya selalu surprise dan seru. Kayaknya itu juga cukup sih, selain nyanyi di kamar mandi lah tiap hari. Tommy nyanyi dalam hati. Itu aja males. Mbak Fibri, ini seru banget nih Mbak, tapi sedikit ketika akhirnya tadi hari ini gitu ya kita siap meluncurkan lagunya dan ngelihat hasil akhirnya gitu. Mbak Fibri gimana? Dari 2021 Wishes-nya masyarakat Indonesia yang di-share di sosial media jadi sebuah lagu, dan ini benar-benar akan terekam selamanya di industri musik Indonesia. Apa yang Mbak Fibri bisa sampaikan dengan lahirnya Simfoni Rindu ini? Ya, mudah-mudahan ini akan menjadi sebuah token of appreciation kepada semua yang udah ikut berpartisipasi di gerakan ini, ikut menghangatkan hati banyak orang lainnya gitu ya. Mudah-mudahan lagu ini bisa menjadi ibaratnya menularkan semangat positif yang bahkan lebih luas lagi. Itu karena dari sisi GoPay kita itu kan salah satu hal yang mendasari every single thing that we do itu adalah dampak sosial gitu. Nah, selama ini kan mungkin yang namanya dampak sosial itu seakan-akan selalu kesannya sesuatu yang serius gitu ya, atau kesannya melankolik. Nah, mudah-mudahan ini tetap bisa dilihat sebagai salah satu dampak sosial yang juga GoPay ingin persembahkan, tapi yang sifatnya bukan cuman serius, tapi bisa di satu sisi menghibur, tapi tetap menggalang rasa kebersamaan antar kita sesama anak bangsa. Begitu sih. Dan sampai kapanpun bisa tetap dilihat lagi, didengarkan lagi, dinikmati lagi. Oke, sebelum ngomongin soal dampak sosial nih Mbak Fibri lebih spesifik, kalau Mbak Fibri sendiri keterlibatannya soal lagu ini apa Mbak? Apakah memang cuman yaudah karena Diskoria udah approve, atau mungkin guys mendingan begini begitu pembagian partnya untuk Jota bagian ini, atau mungkin Cia di bagian ini. Seperti apa nih Mbak pada saat proses 1 bulan akhirnya lagu ini selesai mastering dan akan kita luncurkan bersama-sama hari ini? Aku jujur sangat-sangat
beruntung banget punya tim yang solid, tim yang sangat suportif gitu ya. Jadi aku nggak harus work sampai detail, they actually help me to get it done gitu ya. Paling aku kasih direction dari awal. Memang aku selalu terlibat dalam konteks gimana kita shaping the idea, shaping this whole songnya pengennya semangatnya kayak apa. Tapi ujung-ujungnya all detail, the fine tuning itu tim aku yang lakukan. Gitu. Jadi aku justru if I have to really give my thank you and gratitude is really for my team that makes this happen, dan juga pastinya buat Diskoria, buat Bang Jota dan juga buat Cia. Itu sih. Ya, jadi benar-benar dikasih kebebasan ya. Tadi saya pikir apa Mbak Fibri ngisi namanya suara 3, apa mungkin backing vokal gitu, enggak juga ya ternyata ya. Oh, baik. Oke, Mbak Fibri berbicara soal tadi GoPay selalu punya kegiatan yang memang ngasih dampak sosial gitu, dan ternyata juga sejauh yang Tommy tahu bahwa ternyata untuk 2021 Wishes hari ini lahir menjadi satu lagu yaitu Simfoni Rindu, bahkan juga ada dampak sosial lain lagi gitu yang ternyata hadir yang diinisiasi oleh GoPay dengan mengkonversi dari 2021 Wishes yang ternyata akan didonasikan. Nah, boleh cerita nggak Mbak soal donasi dari 2021 Wishes ini sendiri seperti apa dan akan didonasikan kemana? Ya, jadi salah satu hal juga yang membuat aku sangat amat excited mengenai gerakan ini gitu ya, bukan cuman lagunya bisa jadi sebuah momen yang bisa diingat terus, tapi juga karena ini bisa menjadi vehicle kita juga untuk bahkan lebih memberikan dampak sosial yang lebih banyak lagi ke bangsa Indonesia gitu. Jadi dari semua wishes yang sudah dilakukan oleh semua pengguna GoPay di Indonesia itu kita hitung, kita kumpulkan ada sekitar 7.000 kurang lebih, dan itu kita kalikan dengan multiplication-nya adalah 20.021 sehingga terkumpullah dana sebesar sekitar 140 juta yang akan kita sumbangkan melalui platform Kita Bisa untuk inisiatif gadget buat belajar. Jadi inisiatif ini sebetulnya punya berbagai macam inisiatif lagi di dalamnya, ada sekitar 43 lah gitu. Jadi kami dari GoPay mensupport inisiatif ini sebagai bagian dari 43 aktivitas tersebut. Intinya ini adalah menolong anak-anak yang mungkin orang tuanya juga mengalami kesulitan untuk bisa enabling their children untuk bisa belajar online gitu ya, karena mungkin as simple as device-nya tuh nggak ada gitu kan. Jadi mudah-mudahan ini bisa memberikan kemudahan buat para anak-anak ini untuk tetap bisa teredukasi dengan baik, bantu dengan inisiatif gadget buat belajar. Amin. Wow, jadi ternyata dari sebuah inisiatif 2021 Wishes gitu ya, ngumpulin doa-doa dan juga harapan baik dari netizen gitu, ternyata dikonversi juga menjadi satu donasi yang disalurkan melalui gadget buat belajar gitu. Ada 7.000 lebih gitu ya pesan yang sudah masuk, doa-doa baik dari teman-teman di sosial media. Ternyata melalui gadget buat belajar juga merupakan satu bentuk kegiatan dari GoPay yang memang selalu ingin memberikan dampak sosial. Tapi yang paling luar biasa adalah dari doa-doa tadi, lebih dari 7.000 doa tadi, selain buat donasi juga yang penting adalah lahir sebagai lagu yang akan terekam selamanya di industri musik Indonesia. Tepuk tangan dong buat 2021 Wishes yang hari ini lahir menjadi Simfoni Rindu tentu saja ya. Mbak Fibri, Hyung Jota dan juga Diskoria dan juga Merdi pasti udah nggak sabar untuk ngelihat hasil akhir dari Simfoni Rindu, karena Tommy juga penasaran banget, kita semua juga kayak penasaran banget gitu. Tapi sebelum kita akan segera meluncurkan ya lagu Simfoni Rindu ini berdasarkan dan juga videonya juga, Tommy ingin mengingatkan juga untuk teman-teman media yang memang baru bergabung ya, karena tadi ada beberapa yang memang baru bergabung, sudah lebih hampir 50 media yang sudah bergabung siang hari ini, thank you banget. Kita akan masuk ke sesi Q&A setelah nanti kita melihat dan juga mendengarkan perdana nih lagu Simfoni Rindu ini bersama-sama. Silakan teman-teman yang pengen bertanya untuk berdiskusi tentang lagu Simfoni Rindu dan juga apa yang sudah GoPay lakukan dengan kolaborasinya bersama dengan Diskoria, Jotasin dan juga Cia juga, langsung masuk aja ke Google Form ya untuk teman-teman bisa submit pertanyaan teman-teman ya. Silakan, kita tunggu pertanyaan Anda, dan jangan lupa juga kita masih juga punya 2021 Wishes versi virtual press conference kita ya. Jadi teman-teman media yang mungkin baru bergabung, kita tantangin, bukan kita tantangin sih, lebih ke apa nih harapan baiknya untuk 2021, kemudian mungkin spesifik mau disampaikan buat keluarga atau mungkin mau teman, boleh langsung ditulis aja di kolom chatnya teman-teman. Nanti akan kita pilih 5 orang media yang beruntung untuk masing-masing mendapatkan saldo GoPay senilai Rp200.000 ya. Rp200.000 ini berwujud pahala ya teman-temannya, bukan uang ya. Enggak. Pokoknya 1 juta kita bagi berlima ya. Silakan teman-teman, kita tunggu 2021 Wishes-nya Anda ya. Oke, Mbak Fibri sudah siap?
Ini benar-benar akan jadi bagian dari sejarah karena memang dari awal Tommy juga bangga banget. Ini berasal dari teman-teman yang share dengan hashtag 2021 Wishes, kemudian doa-doa baik mereka, kata-katanya dikumpulin sama Diskoria, Cia dan juga Jota Slim juga untuk menjadi sebuah lagu. Kenangan baik yang kita rangkum untuk 2020 dan juga biar makin semangat untuk 2021. Mungkin kita hitung mundur bareng-bareng kali ya, Mbak Fibri ya. Kemudian Merdi dan juga Ad, Hyung, kita hitung mundur, mungkin karena 2021 ya, atau 2021, kita hitung mundur dari 2021 kali ya. 21, 20, oh kelamaan ya. 3, 2, 1 aja ya. Oke. Baik, bersama-sama teman-teman media, saya dan juga Anda akan menjadi orang-orang pertama untuk menyaksikan kolaborasi dari GoPay bersama dengan Diskoria dan juga Cia dan juga Jota Slim. Ini dia yang terangkum dari GoPay 2021 Wishes, sebuah lagu yaitu Simfoni Rindu. Yuk bersama-sama yuk untuk 2021 Wishes untuk Simfoni Rindu perdana untuk Anda. Yuk bersama-sama. 3, 2, 1.
teman-teman. Satu lagu ya Simfoni Rindu yang benar-benar lahir dan juga terinspirasi dari harapan-harapan untuk tahun 2021 dengan hashtag 2021 Wishes yang merupakan kolaborasi dari GoPay bersama dengan Diskoria. Tepuk tangan dong. Ada Fathia Izati dan juga ada Jota Slim di situ ya. Gimana teman-teman? Sudah mulai terpatri, asik terpatri. Karena kalau ngomongin soal Diskoria, bahasanya harus bahasa-bahasa jadul ya, terpatri. Karena kita lihat ya, hidup bergelora dengan harapan semoga tahun depan akan bisa berbeda. Tepuk tangan dong. Ini benar-benar merekam perjalanan 2020 dan juga menyambut 2021 dengan semangat yang luar biasa. Jangan lupa juga nih, karena memang ini perdana, kita pertama kali melihat juga video klipnya. Ini mulai hari ini sudah bisa teman-teman saksikan. Mungkin boleh di like dan juga share juga ke teman-teman Anda, mau di forward juga boleh. Ini ada di YouTube channelnya GoPay Indonesia ya. Silahkan dinikmati Simfoni Rindu, dan yang pasti kita akan segera masuk ke sesi Q&A kita ya. Baik, yang mungkin belum mensubmit pertanyaan Anda, kita tunggu bisa langsung menuju ke Google Form. Yang mungkin belum ikutan 2021 Wishes Press Conference Challenge kita juga boleh untuk teman-teman mengirimkan gitu, bercerita kira-kira 2021 punya harapan baik apa gitu ya, boleh di-share. Nanti akan ada 5 orang media yang akan beruntung mendapatkan masing-masing Rp200.000 saldo GoPay-nya. Ya, jangan lupa tuh ya di ada komen-komennya di GoPay Feed-nya, silahkan ikut seru-seruan gitu ya. Mbak Fibri, akhirnya jadi gitu ya. Tadi gimana nih pertama kali kita full dengerin 5 menit lirik yang hadir dari tulisan-tulisan tangan teman-teman yang benar-benar genuine, dikumpulin jadi satu lagu dan terekam di industri musik Indonesia. Gimana tadi rasanya, Mbak? Benar-benar ngelihat pertama kali 5 menit untuk lagu Simfoni Rindu tadi. Kalau boleh jujur sih, actually tadi nggak pertama kali aku lihat gitu ya. Tapi iya Mbak, iya. Tapi momennya adalah menurut aku tuh tetap ngena banget di saat misal ada lirik yang bilang bisa bertemu tanpa takut untuk menyakitimu. Karena itu tuh kalau buat aku tuh itu kerasa banget gitu ya. Yeah. I'm sorry, but kayak aku nggak bisa bawa anak aku ketemu sama orang tua karena takut misalnya, takut mereka kena, you know. So thank you banget Diskoria for your beautiful. Oh my God. Because I hope everyone else juga bisa merasakan emosi yang aku rasakan saat ini gitu ya, bahwa it's such a beautiful song, it's very heartwarming, tapi juga it's actually menyenangkan dan penuh dengan harapan. Tadi harapan untuk 2021 yang lebih bergelora, lebih gemilang. Mudah-mudahan kita bertemu lagi dengan orang-orang yang kita sayang tanpa ada ketakutan. Tapi sama kayak Mbak Fibri juga, gara-gara dengar lagu Simfoni Rindu, kayaknya semuanya jadi ikutan kontemplasi gitu ya, bahwa luar biasa sih memang 2020 ya, menantangnya buat kita semua. Dan dari Tommy sendiri yang bisa Tommy highlight adalah kayaknya cuma Diskoria barengan sama Cia, barengan sama Jota Slim, yang bikin lagu disco tapi bisa bikin nangis orang. Ya ini doang nih kayaknya lagu ini ya kayaknya ya. Kita disco tapi bisa nangis. Luar biasa. Thank you Mbak Fibri sharingannya. Jo, Hyung gimana setelah lagunya hadir? Mungkin ini nggak menjadi lagu kolaborasi yang biasa buat kamu karena memang message-nya memang merangkum pandemi dan juga ngasih semangat untuk masuk di 2021. Ketika lagu ini benar-benar full kamu dengar pertama kali, apa yang Jo pengen sampaikan? Ya, lagu yang luar biasa ya, ditulis liriknya luar biasa dan juga dengan Diskoria, dengan sentuhan karakter Diskoria yang luar biasa juga. Jadi 2020 tahun yang berat buat semua orang ya, tahun yang susah, ada yang banyak kehilangan, kesusahan. Dan lagu ini walaupun dibawa dengan riang tidak melupakan bahwa emang 2020 tahun yang gloomy buat semuanya. Tapi di nada, di pembawaan musiknya, lagu ini juga memberikan harapan bahwa kita bisa terlarut dalam susah dan tahun depan akan susah. Dan kita juga mempunyai harapan, mempunyai pilihan untuk menjadikan 2020 pelajaran dan 2021 kita harus lebih kuat. Jadi lagu ini mempunyai energi itu, makanya saya juga respect luar biasa terhadap penulis Diskoria, semua yang terlibat pembuatan lagu ini, dan terima kasih saya udah dilibatkan menjadi bagian dari sejarah ini. Terima kasih. Oke. Aduh, jadi ke bawah suasana ya. Kalau mungkin sedikit nih dari Merdi atau mungkin Aat sendiri gitu ya. Ternyata ini kekuatannya genuine karena memang pesan-pesan yang masuk dari teman-teman di sosial media itu juga genuine. Kita kumpulin jadi lirik yang benar-benar genuine juga dengan pesan yang memang tujuannya juga memang benar-benar ingin merangkum 2020 dan juga menyambut 2021. Efeknya udah kerasa banget gitu. Apa yang pengen kalian sampaikan dengan Simfoni Rindu yang saat ini udah benar-benar live gitu ya, sudah ada di YouTube channelnya GoPay Indonesia? Mungkin kita pengen memang lagu ini tuh juga bisa
bisa menjadi penutup tahun yang manis gitu, karena ini di akhir tahun juga, dan memberikan harapan untuk memasuki tahun yang baru gitu dengan optimis, bukan buat teman-teman saja tapi buat kita juga secara pribadi, karena liriknya juga personal buat kita juga gitu, karena kita juga mengalami banyak sekali hal yang memang cukup berat gitu tahun ini. Jadi kita berharap semuanya bisa kita bisa bersama-sama di sini gitu, nggak yang cuman Discordia doang gitu, atau mungkin hanya Joe Taslim doang, atau Fathia doang, tapi kita semua gitu bareng-bareng. Itu sih pengennya sih. Dan semoga Simfoni Rindu ketika nanti beberapa tahun ke depan kita dengerin sebagai pengingat tidak hanya untuk beratnya 2020, tapi bagaimana kita bisa bangkit dari beratnya tantangan 2020 gitu ya, melewati bareng-bareng dengan modalnya adalah modal kangen. Jadi akhirnya itu yang membuat kita bisa melangkah tiap hari gitu dengan kerinduan itu. Oke, sudah banyak teman-teman media yang sudah masuk pertanyaannya, terima kasih banyak. Sambil kita tunggu juga kalau misalnya masih ingin submit di Google Form, kita masih terus tunggu. Jangan lupa sebutkan nama Anda, dari media mana, dan juga pertanyaan Anda untuk diluncurkannya kolaborasi dari GoPay bersama dengan Discordia, yaitu Simfoni Rindu yang hari ini kita hadirkan bersama-sama dari campaign 2021 Wishes ya. Yang masih pengen ikutan 2021 Wishes kita juga silahkan, challenge kita bisa langsung disubmit di kolom chat Anda ya. Yang pertama dari Nurul. Untuk Discordia dulu nih, ada perbedaan nggak sih kolaborasi barengan sama Dian Sastro dan juga Joe Taslim, mengingat keduanya kan sama-sama aktor sebenarnya gitu ya, dan pertama kali juga terjun di dunia tarik suara. Apa yang menjadi tantangan dan juga apa yang paling membedakan dari sosok Dian Sastro dan juga Joe Taslim gitu ya. Kemudian untuk Joe, kenapa benar-benar akhirnya mau terlibat untuk ikutan kolaborasi yang satu ini? Terus ketagihan nyanyi nggak sih? Gitu. Mungkin untuk Discordia dulu. Silakan Aat atau mungkin Merdi. Kalau yang membedakan sih nggak ada, karena bukan nggak ada, maksudnya mereka tuh untungnya kita bekerja sama dengan Dian dan juga dengan Bang Jota. Mereka tuh udah punya karakter gitu, maksudnya mereka udah tahu nih mereka nyamannya seperti apa, di range nadanya juga yang mana, nggak cuma asal nyanyi gitu. Jadi pendalaman actingnya dan maksudnya terkebawa gitu ketika mau nyanyi gitu. Kita lihat, jadi udah langsung tahu nadanya mau di mana. Terus penghayatannya itu juga jadi malah dapat gitu, bukan justru karena mereka aktor ya. Jadi mereka berdua aktor, kita jadi percaya banget jadinya. Betul gitu, dan ternyata memang mereka berdua gitu, Dian dan juga Bang Jota sekarang tuh ternyata memang punya skill bermusik yang memang bagus. Jadi kita bisa dibilang dari dua kolaborasi ini dengan dua orang yang berbeda, tapi kita tidak merasa kesulitan gitu, dan bahkan kita masih mendapatkan output yang berkesan juga gitu, karena karakter masing-masing personalnya pribadi mereka gitu. Gitu sih. Oke. Hyung Jota, bagaimana ketagihan untuk nyanyi? Kalau nyanyi emang suka nyanyi, dari dulu juga suka nyanyi, cuman emang untuk profesi lebih nyaman dan lebih mau fokus di acting saja. Tapi kalau nyanyi kan bisa di mana aja, kapan aja sih, nggak harus selalu menjadi profesi. Kapan-kapan aku main ke studionya Kak Merdika kan aku bisa nyanyi. Bener ya? Kamar mandi bisa nyanyi, ada. Tapi kalau jadi aktor tetap jadi satu yang utama, yang fokus. Di sela-sela mungkin kalau mau iseng, kalau mau pengen mengasah kemampuan di musiknya, mungkin sekali-sekali aja lah. Ini masih dari Mbak Nurul nih, kenapa, alasan kuat apa yang akhirnya ngebuat Joe Taslim oke, karena memang sebenarnya nyanyi kan bukan profesi utamanya, tapi akhirnya mau bolehlah untuk kolaborasi barengan sama GoPay lagi, sama Discordia untuk nyanyiin Simfoni Rindu ini. Apa yang menjadi alasan kuat, mengiyakan gitu untuk kolaborasi ini? Ya, karena satu, aku suka musik. Kedua, dan emang harus sangat memilih ya, mau terlibat di proyek musik seperti apa, karena juga waktunya nggak ada. Tapi pada saat ditawarin proyek ini yang emang tujuannya sangat-sangat luar biasa, dan kerjasama sama talenta-talenta terbaik Indonesia, Kak Aat, Merdi, sama Cia. Jadi aku merasa ini sesuatu yang aku bisa belajar. Tapi at the same time aku juga bisa berkontribusi terhadap memberikan harapan baik, memberikan positive vibe untuk teman-teman di Indonesia. Jadi banyak benefitnya buat aku sih sebenarnya terlibat di sini, dan juga I did it. I was so happy in the process juga, karena sangat-sangat happy, banyak belajar banyak, dan juga
purpose-nya juga luar biasa, teman-teman GoPay yang percaya dan teman-teman GoPay yang berinisiatif bahwa kita butuh ini project untuk Indonesia, kita butuh ini project supaya teman-teman Indonesia nggak hanya larut dalam susah, yang emang kenyataannya susah, tapi gimana caranya menchannelkan susah itu sebagai suatu pelajaran, suatu hal yang kita bisa peluk bersama, tapi kita tahun 2001 kita berjanji bahwa kita akan lebih happy, lebih motivasinya lebih baik, lebih bergelora gitu sih. Jadi it's a great mission. Ya. Kenapa? Misinya ya, Mbak Nurul ya. Jadi memang pesannya juga luar biasa, akhirnya Jota mau berkolaborasi untuk lagu ini. Zihan dari Next Trend, Zihan buat Mbak Fibri nih. Mbak Fibri boleh di-share nggak sih setelah tadi kita juga cukup membahas soal GoPay Fit juga, kira-kira untuk 2021 akan seperti apa nih fitur atau mungkin rencana dari GoPay lain di 2021 nih? Oke, ya intinya memang kalau untuk GoPay kembali lagi visinya kita itu adalah untuk bisa membangun sebuah jembatan gitu ya, jembatan finansial, akses finansial untuk seluruh rakyat Indonesia dan bahkan mudah-mudahan bisa ke Asia Tenggara gitu kan. Jadi kita akan selalu berusaha berinovasi, mendengarkan lebih dalam lagi kebutuhan apa lagi sih yang bisa kita penuhi dari kebutuhan secara finansial bagi bangsa kita ini gitu ya, dan inovasi apa yang jadinya bisa kita luncurkan untuk menjawab kebutuhan tersebut dan akhirnya membawa dampak sosial yang bahkan lebih besar lagi. Itu yang akan kita lakukan. Apa exactly, tunggu aja, karena tadi kan di awal juga aku udah sempat bilang semangatnya GoPay juga adalah memberikan sebuah surprise gitu ya. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa memberikan surprise lain yang lebih impact lagi dan lebih bermanfaat lagi buat bangsa ini. Betul. Pokoknya kejutan dan bikin kagetnya tuh ditunggu aja ya. Yang pasti kejutan yang menyenangkan. Kagetnya benar-benar bikin happy lah gitu ya. Oke, thank you Zihan. Berikutnya dari Niken dari Popbella. Hai Mbak Niken, sehat Mbak Niken? Sehat ya? Mbak Niken mau nanya nih, Jota kira-kira kalau ini kan masih kolaborasi, single dong, kira-kira next-nya bakalan bikin single atau enggak? Dan untuk semuanya nih, untuk Mbak Fibri, kemudian untuk Diskoria dan juga untuk Jota Slim juga. Kalau tadi wishes udah di-share, tapi boleh nggak sih apa yang kalian syukuri dari 2020? Dari Jota dulu. Yang aku syukurin di 2020 apa ya? Sebenarnya nggak relevan untuk bersyukur karena emang banyak banget saudara-saudara kita yang susah, orang yang banyak kehilangan keluarganya. Tapi mungkin bersyukur bahwa mungkin nggak bersyukur ya. Kalau aku bilang sih mungkin jadi pelajaran aja 2020 karena empati terhadap banyak orang yang kehilangan bisnisnya, keluarganya. Mungkin aku ngerasa 2020 adalah kita disiapkan, kita mau nggak mau harus siap atas apa yang akan datang di tahun-tahun berikutnya, dan tahun 2020 kita didekatkan sih intinya sih. Yang aku syukurin dalam arti pribadi begini, kayak isolasi kemarin sama keluarga berbulan-bulan bersama dan banyak hal yang aku temukan, banyak hal yang aku pelajarin, hal-hal yang biasanya kan ketemunya malam doang pas kerja pulang. Pada saat kita ketemu 24/7 berbulan-bulan tuh sebenarnya banyak hal-hal baik juga yang kita pelajari dari anggota keluarga kita, yang kita masalah-masalah yang kita temui dan masalah-masalah yang kita harus selesaikan. Jadi ada hikmah di situ di mana kita mengenal keluarga kita lebih baik sih. Mungkin itu ya. Good. Single? Sebenarnya aku orangnya ini ya, kuat impulsif ya. Kalau rencana sih nggak akan pernah ada sih untuk bikin single atau bermusik secara profesional. Tapi kalau kayak ada lagu nih Jo, suka nggak? Suka. Ada waktunya, nggak sibuk, bisa ya bisa gitu. For me music is kayak musik tuh, mungkin aku bukan musisi ya, tapi I know music is always be part of my life gitu. Dan kapan aja aku bisa bermusik, tapi emang untuk sebagai profesi seorang aktor untuk direncanakan agak susah, impulsif aja gitu. Kalau kejadian ya kejadian, yang enggak gitu. Oke. Mbak Fibri, tadi wishes-nya sudah di-share, tapi kalau yang paling mau disyukuri dari 2020 oleh seorang Mbak Fibri apa nih? Jadi personal ya acara kita hari ini ya. Makanya nih jadi sesi curhat. Ini aku merasa secara mental diteror. Enggak, it's good. We're doing good.
Jadi intinya sih memang aku lihat ya pandemi ini it's like we are in the same storm but not necessarily in the same boat. Iya nggak sih? Gitu ya. Aku di satu sisi aku melihat banyak sekali orang yang mungkin kondisinya lebih sulit daripada aku sehingga mungkin aku bisa lebih bersyukur apa yang aku punya. Tapi kalau disuruh harus memilih apa satu hal yang aku paling syukuri, aku bisa spend time 24/7 at home with my kids yang selama ini mungkin itu jadi sebuah luxury gitu ya, karena perjalanan ke kantor aja sehari udah bolak-balik 4 jam gitu kan. Dan aku banyak banget bisnis trip sebelumnya. Jujur aku memang baru join GoPay dari bulan Agustus gitu ya, jadi di perusahaan aku yang sebelumnya banyak banget travelnya, dan baru tahun ini aku mulai olahraga jadinya karena punya waktu jadi lebih sehat justru gitu ya. Tapi ya di saat momen kebersamaan dengan anak-anak bisa lebih banyak, tapi juga momen kebersamaan dengan orang lain yang juga aku sayangin mungkin justru jadi berkurang karena ketemu dengan orang tua jadinya agak lebih terbatas dan sebagainya. Tapi ya intinya di tengah semua ini masih banyak hal yang bisa aku syukuri sih, alhamdulillah. Ya, akhirnya jadi kita lebih menghargai waktu ya gitu. Apa? Gua ya apa ya, ini tahun ini mungkin kita semua di reset deh misalnya. Di reset sebagai manusia untuk menjadi manusia yang lebih baik di depannya sih. Ya. Sama itu tadi sih kayak Bang Jo, Mbak Fibri, ya kebersamaan buat keluarga itu mungkin susah ya sebelumnya ini gitu. Saya sama Merdi mungkin sering keluar kota, sering main pulang pagi, tapi ya itu tergantikan sekarang sih ya. Saya selalu mencoba mencari hikmah di tengah kesulitan aja sebenarnya sih kalau saya pribadi seperti itu. Oke. Kalau Merdi, apa yang paling disyukuri dari yang paling menantang dari 2020 ini apa untuk seorang Merdi? Secara pribadi sih saya mensyukuri mungkin mirip seperti Mbak Fibri juga gitu, sama tadi Aat juga bilang gitu, waktu bersama keluarga sih. Dan juga untuk memperbaiki diri saya, ada kesempatan saya untuk memperbaiki diri saya gitu. Di sebelum mungkin saya kurang berolahraga atau kurang minum air putih, sekarang karena banyak di rumah jadi lebih banyak minum air putih, jadi berasa lebih sehat sih. Oke. Kalau Tommy sendiri, saya bersyukur banget masih diajakin sama GoPay buat acara-acara virtual gitu ya. Jadi saya bersyukur sekali gitu. Meskipun MC pakai masker susah guys. Oke, pertanyaan terakhir ya karena waktu teman-teman. Kalau misalnya masih ada pertanyaan yang lain, nanti akan kita tampung. Nanti tim corporate communication dari GoPay akan menampung pertanyaan Anda ya. Terakhir dari Nuti nih dari Cinemax, ini bagus karena kalau yang sejauh yang Tommy tahu juga ini memang masih di-share di YouTube. Entah itu nanti mungkin Mbak Fibri atau teman-teman dari Diskoria yang akan menjawab. Ini lagunya enak, pertama untuk apa yang pengen di-share, Mbak Nuti thank you banget. Lagunya enak banget buat goyang juga bisa. Oh iya, bisa diakses melalui jalur apa saja karena kan so far yang bisa kita dengerin atau kita lihat di YouTube sekarang. Kira-kira apakah akan ada di digital platform juga? Mungkin nanti bisa dibantu sama Mbak Fibri juga. Teman-teman Diskoria seperti apa? Mer? Iya, kenapa? Maaf ini suaranya putus tadi. Oke, jadi ini lagunya enak, tapi kira-kira bisa diakses di jalur apa saja Kak? Apakah nanti akan ada digital platform juga? Karena saat ini kan masih baru bisa dinikmatin di YouTube. Ada ya rencananya ya? Di digital platform, di semua Spotify, iTunes, Deezer, semuanya akan ada kok. Gitu, di semua digital platform, YouTube juga. Oke, jadi nggak cuma di YouTube ya, Nuti ya. Thank you, salam buat semua teman-teman di Cinemax juga. Baik, tepuk tangan dong untuk sesi obrolan kita. Hari ini teman-teman keterbatasan waktu, kita mau foto op dulu gitu ya sekali lagi. Meskipun agak personal nggak apa-apa, karena pandemi makin mendekatkan kita, makin mengenal banyak sekali orang di sekeliling kita yang mungkin dulunya kita nggak tahu secara dalam, kita akhirnya jadi tahu gitu ya, saling menguatkan. People reach to each other gitu, itu menyenangkan sekali gitu. Termasuk hari ini juga di press conference ini, termasuk juga lahirnya lagu yang memang dari pesan-pesan personal teman-teman, yaitu Simfoni Rindu ini sendiri ya. Kita akan minta tentu saja Mbak Fibri, kemudian Jota Slim dan juga teman-teman di Diskoria untuk bersiap di layar. Teman-teman media bisa screen cap langsung gitu ya untuk foto bersama. Mungkin Hyung Jota boleh dilepas dulu headset dan juga Mbak Fibri biar fotonya lebih kece. Nah, siap. Baik teman-teman, silakan diabadikan momen yang satu ini. Kita akan persiapkan dulu untuk Mbak Fibri, Jota Slim, kemudian Aat dan juga Merdi untuk bersiap-siap. Oh, dia udah siap.
Sebentar, ini Joe Taslim kayak Aat ketuker ya? Iya, aku nyamar ini. Nyamar ya, oke baik. Silakan diabadikan teman-teman ya. Sekali lagi terimalah sebuah persembahan yang memang hadir dari pesan-pesan yang paling genuine dari teman-teman di sosial media lewat campaign 2121 Wishes. Ini dia persembahan dari GoPay bersama dengan Diskoria Simfoni Rindu. 3, 2, 1. Sekali lagi, anyongnya mana anyong? Oh enggak ya. 3, 2, 1. Siap, tepuk tangan dong teman-teman. Terima kasih banyak. Dan berarti kita harus tutup dengan pengumuman 2021 Wishes untuk virtual press conference kita, challenge kita sore hari ini ya. Siapakah teman-teman media yang sudah share dan juga cerita nih 2021 Wishes versi 2021 Wishes-nya teman-teman yang tadi sudah di-share di kolom chat untuk mendapatkan masing-masing Rp200.000 tentu saja ya. Jadi sekali lagi sambil menantikan nih siapakah nama-nama pemenang yang akan mendapatkan Rp1 juta untuk 5 orang pemenang. Kita sudah sama-sama melihat ya gerakan 2021 Wishes yang tentu saja niatnya adalah untuk menebar semangat dan juga kebaikan. Dan saya mengajak sekali lagi untuk semua masyarakat untuk mau nih sharing dan juga menginformasikan bahwa saat ini GoPay sudah punya satu lagu Simfoni Rindu yang tentu saja menjadi bagian dari industri musik Indonesia yang tentu saja bisa kasih positive vibes untuk kita bersama-sama menyambut 2021 yang videonya sudah bisa dinikmatin di YouTube channelnya GoPay Indonesia. Bagaimana? Apakah nama pemenangnya sudah ada? Baik, ini dia ternyata ya. Selamat, Mbak Nuti dapat, kemudian Nanin dari Antara, Nova dari Kilas Jatim, Prasetyo dari Gizmologi, dan juga Elita Rahma dari Marketer. Selamat sekali lagi mendapatkan masing-masing saldo Rp200.000 ya. Jangan lupa nanti kalau bisa share ke temannya gitu ya, sambil main juga untuk dikomenin di GoPay Fit ya teman-teman. Sekali lagi selamat sekali lagi, dan yang pasti ditunggu saja nanti tim kita akan menghubungi Anda, Elsa akan menghubungi teman-teman untuk mendapatkan masing-masing saldo Rp200.000 untuk 5 orang pemenang ini ya. Sekali lagi ditunggu saja bagaimana keseruan-keseruan dari GoPay berikutnya. Pokoknya silahkan juga dimaksimalkan penggunaan GoPay Fit-nya teman-teman untuk transferan sambil menikmati dan juga berbagi momen-momen seru Anda ya. Diskoria bersama dengan Joe Taslim dan juga Cia ya sudah hadir tentu saja dengan lagu Simfoni Rindu merangkum harapan-harapan baik dari masyarakat untuk tahun 2021. Dan tadi Mbak Fibri juga menyampaikan bahwa tidak hanya pesan-pesan baiknya yang kita kumpulkan untuk menjadi lagu, tapi juga kita konversi dan kita donasikan tentu saja untuk program gadget untuk belajar di kitabisa.com. Sebelum kita tutup, mungkin terakhir kita akan dengarkan closing statement dari tamu-tamu kita yang luar biasa, mereka-mereka yang ada di balik lagu Simfoni Rindu. Secara singkat silahkan teman-teman di Diskoria. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk keluarga besar GoPay, Mbak Fibri, datang untuk dan juga untuk Fatia atas kesempatan bersamanya. Semoga tahun depan lebih bergelora dan gemilang buat kita semua. Baik, Joe Taslim. Ya, singkat aja sih, mungkin teman-teman semuanya tetap stay safe, jangan lengah karena ini akhir tahun, jadi pengennya liburan terus lengah, jangan, karena kita masih hidup di tengah-tengah wabah ini ya. Jadi tahun depan mudah-mudahan berkurang banyak dan vaksin bisa didistribusikan dan kita bisa berpelukan kembali tanpa rasa takut ya. Amin. Terakhir, Mbak Fibri tentu saja. Selamat sekali lagi untuk lahirnya Simfoni Rindu. Terakhir dari Mbak Fibri untuk teman-teman media yang bergabung untuk press conference kita hari ini. Silakan Mbak. Terima kasih banyak buat semua teman-teman media yang lagi-lagi udah memberikan waktu untuk kita menghadiri acara ini meskipun lewat virtual. Terima kasih juga untuk Diskoria, untuk Bang Jotra, untuk Mas Tommy, dan terima kasih sebesar-besarnya dari GoPay untuk seluruh partisipan gerakan 2021 Wishes ini. Semoga kita semua mendapatkan sebuah kebijakan pribadi yang bahkan lebih besar lagi dari segala kesulitan yang kita alami dan bisa selalu berbagi semangat positif buat orang lain di tahun depan. Semoga tahun 2021 lebih gemilang, lebih bergelora buat kita semua. Amin. Tepuk tangan sekali lagi teman-teman.
Sekali lagi terimalah persembahan dari GoPay bersama dengan Diskoria, Fatih Izati dan juga Jota Slim dengan Simfoni Rindu ya, yang teman-teman bisa udah mulai nikmati di YouTube channelnya dari GoPay Indonesia. Dan sebentar lagi tahun 2021 semoga kita tetap bisa membagikan semangat optimisme kita untuk kebaikan kita semua. Jangan lupa teman-teman untuk selalu menjaga kesehatan Anda, selalu gunakan masker juga, dan kita ketemu lagi di 2021 yang lebih bergelora lagi. Ditemeninnya pakai apa? Karena memang tinggal 10 hari lagi, teman-teman, tahun baru tinggal 10 hari lagi. Ditemenin dengan lagu Simfoni Rindu tentu saja ya. Saya Tommy Prabowo pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di acara-acara GoPay berikutnya. Selamat sore. Jaga kesehatan teman-teman. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi ya Bang Jiro. Sampai ketemu semuanya. Terima kasih. Ya, sehat-sehat loh Bang. Kak Fitri.